Mereka bilang apa? Apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka, iya. Kami kehilangan unta dan kami dengar. Terus orang-orang Quraisy bilang di Mekah, lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana. Mengatakan unta kalian di lembah fulan. Kami ke sana kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwah, orang-orang kafilah mengatakan kepada orang Mekah apa? Ya, mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di WhatsApp, bisa di SMS, bisa di ngirim foto. Ini kalau zaman dulu nggak mungkin, kecuali orang lihat, gitu kan, nggak mungkin. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kata mereka, dari Muhammad. Dari Muhammad. Berarti menandakan Isra Mi'raj itu benar, ikhwas sekalian. Dan sampai sini, mudah-mudahan nanti sebentar saya masih minta waktu untuk melanjutkan setelah sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita masuk ke subjudul yang lain, masalah peran Abu Bakar di malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu. Dan hampir setiap kali sahabat hijrah, selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya. Tapi setiap kali izin, pasti Nabi SAW mengatakan, sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, karena beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah, sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW, waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa, dan mereka sepakat pada saat itu ingin membunuh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, pada saat ide-ide dikumpul dan Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah yang tidak beriman pada Muhammad, anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan, agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata, inilah pendapat. Pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu, sebagaimana sudah kita tahu kisahnya. Lalu Nabi SAW pada saat itu menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya, dan beliau di awal malam itu keluar, kemudian sambil membaca surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur. Lalu Abu Bakar ke rumah Lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini. Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua